Kembali ke laptop. Ya, kita bertemu di luring, yang luring hari ini. Kita juga akan mulai belajar materi kita hari ini. Ya, seperti biasa, pertemuan yang kita lakukan. Ya. Sudah ada semua? Ada, Bu. Iya. Nah, sekarang tolong HP-nya diturunkan dulu ya. Terus dulu depan. Ya, turunkan dulu HP-nya. Nanti ada waktunya menggunakan HP. Ya. Ya, oke. Kita buka saja pelajaran kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Ya, sehat semua ya? Ya, Bu. Tidak ada yang belanja? Tidak ada. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin bahwasanya jangan lupa setiap kalian keluar rumah senantiasa menjaga protokol kesehatan. Salah satu di antaranya itu menggunakan masker. Nah, jangan lupa itu. Nah, jangan sampai nanti di keramaian baru kamu ingat. Ini, ya, oke. Nah, untuk memanfaatkan waktu dan lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka pelajaran dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ada yang tahu? Masih ingat pelajaran kita waktu hari Kamis? Masih? Bu. Coba Nisa, apa coba? Tentang globalisasi. Globalisasi apa? Ada yang tahu? Lebih jelasnya lagi? Iya, biar merasa. Globalisasi budaya dan globalisasi komunikasi. Iya. Beri plus untuk globalisasi budaya dan globalisasi komunikasi. Berbicara mengenai globalisasi komunikasi, ada yang bisa memberikan contoh apa saja globalisasi komunikasi yang sering kita lihat di sekitar kita? Ini, silakan. Video call, Bu. Ya, dalam bentuk video call. Yang dulunya itu kita berkomunikasi atau surat. surat. Kemudian terjadi lagi perkembangan. Ya, melalui pos, dikirim lewat pos, kemudian telepon rumah, dan sampai saat ini itu dengan menggunakan telepon. Nah, bisa video call. Ya, oke. Jadi itu sekilas tentang materi kita sebelumnya. Jadi hari ini kita masih tetap membahas mengenai salah satu bentuk dari globalisasi, yaitu lanjutan dari yang kemarin, yaitu mengenai globalisasi ekonomi. Ya, tentang globalisasi ekonomi, globalisasi bidang ekonomi. Pernah dengar ya apa itu ekonomi? Iya pasti. Nah, keseharian kita itu pasti berhubungan dengan masalah ekonomi. Ya, berbicara mengenai kebutuhan pasti berhubungan dengan masalah ekonomi. Ini. Nah, apa sih sebenarnya ini globalisasi bidang ekonomi? Jadi Ibu tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskan tentang ini karena waktu kita hanya sedikit, hanya kurang lebih 40 menit. Nah, globalisasi bidang ekonomi, yang pertama harus kalian tahu itu apa sih sebenarnya itu globalisasi ekonomi. Nah, globalisasi ekonomi itu adalah sebenarnya merupakan hal-hal yang sangat akrab di sekeliling kita, yaitu menyangkut masalah aktivitas ekonomi yang terjadi di sekeliling kita. Tapi sebelumnya, Ibu akan memberitahu dulu apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuannya? Nah, tujuannya ini bisa dilihat yang lain. Lihat ya. Jadi tujuannya ini untuk hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis bentuk globalisasi ekonomi dan ciri-ciri globalisasi ekonomi itu sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui apa bentuk-bentuk globalisasi ekonomi, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya itu pengertian dari globalisasi ekonomi. Ada yang bisa sedikit membantu? Apa sih itu? Ada? Ya, silakan. Globalisasi ekonomi merupakan kegiatan ekonomi atau perdagangan secara global dan terbuka. Perdagangan global dan terbuka ini dimaksudkan bahwa memandang dunia merupakan satuan dan menggunakan dunia untuk memperluas wilayah perdagangan. Ya, oke.
Nah, ada lagi. Sudah tercover ya? Ya, oke. Nah, untuk globalisasi ekonomi, pengertian dari globalisasi ekonomi yang cukup bagus tadi yang di program tadi dan dikomunikasikan oleh temanmu, bahwasanya intinya itu kalau globalisasi ekonomi adalah aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi itu sebenarnya itu banyak hal. Ini, jadi aktivitas ekonomi dan perdagangan yang secara global dan terbuka. Yang mana itu yang secara global dan terbuka? TR Kuana. Kalau kita berbicara, ya berarti itu mencakup ya seluruh negara global yang sifatnya umum, sifatnya mendunia. Jadi, nah secara global dan terbuka itu maksudnya ini sebuah kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang lebih luas. Jadi bukan cuma satu negara, tetapi banyak negara berinteraksi di dalamnya. Ini. Nah, aktivitas ekonomi yang mana dimaksudkan? Nah, pada kelas 7 yang lalu kamu sudah mempelajari tentang aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Pertama, produksi. 2, konsumsi. 3, distribusi. Nah, untuk produksi siapa yang berperan? Yang berperan di sini adalah perusahaan. Ya, perusahaan yang berperan dalam kegiatan produksi. Nah, ataukah rumah tangga yang menghasilkan berbagai jenis barang yang digunakan atau untuk dijual ke pihak lain. Jadi, konsumsi siapa? Masyarakat secara umum, kita ini semua yang melakukan, yang menggunakan, yang memakai dan yang membeli berbagai jenis barang, baik itu dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Nah, kemudian distribusi, kegiatan perdagangan luar negeri. Ya oke, lanjut. Nah, dengan melihat pengertian ini, kita harus tahu apa sih sebenarnya bentuknya, bentuk globalisasi ekonomi ini. Nah, bentuknya bisa lihat gambar-gambar di sini. Coba saya majukan ini, ya, gambar-gambarnya bisa dilihat. Nah, kira-kira apa sih bentuknya ini? Bentuk dari globalisasi ekonomi dari gambar ini. Ada yang tahu? Batas suatu negara Ya, semakin kabur. ya batas suatu negara semakin kabur. Bagaimana? Lihat gambarnya. Ini gambar tentang apa? Iya, tenaga kerja. Kau Risa? Gambar apa lagi yang kamu lihat? Ya. Apa? Ini. Lihat. Nih, apa? Nggak tahu? Nah, ini tertulis apa? Perusahaan Samsung. Ya, seperti HP dan barang elektronik lainnya. Ya, oke. Jadi itu adalah bentuk-bentuk globalisasi ekonomi. Nah, mungkin ada tanda tanya dalam hati kalian, apa sih sebenarnya itu yang masuk kategori bentuk-bentuk globalisasi ekonomi? Kenapa ada gambar seperti itu? Ini kan? Nah, bentuk globalisasi ekonomi itu ada beberapa macam bentuknya. Nah, kita lihat ya. Bentuk yang pertama. Nih, gambar yang tadi. Nah, ini adalah kategori perusahaan Samsung yang dulunya ini hanya ada di Cina dan Vietnam. Nah, dengan adanya globalisasi itu masuk juga ke Indonesia, ya perusahaannya. Berarti ini kita lihat masuk dalam kategori produksi. Kemudian jadi berarti bentuk globalisasi ekonomi yang pertama itu adalah produksi, yaitu adanya perusahaan asing yang masuk ke dalam negeri membangun perusahaan. Ini. Ataukah perusahaan dalam negeri ke luar negeri membangun perusahaan luar negeri dalam bentuk produksi dan menghasilkan berbagai jenis barang maupun jasa. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tertulis di sini investasi Singapura ke Indonesia. Berarti dari negara lain lagi, orang negara dari Singapura. Nah, ini berarti pengusaha yang berasal dari Singapura. Buat apa ini ke Indonesia? Menanam investasi, menanamkan modal. Nah dalam hal ini hubungan dengan luar negeri, ya masalah bantuan baik investasi maupun pinjaman ini masuk dalam kategori bentuk dari globalisasi ekonomi. Yang kedua, apa namanya? Namanya adalah pembiayaan. Ya, pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik itu badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini tadi tenaga kerja asing. Jadi masuk dalam globalisasi ekonomi, yaitu tenaga kerja.
Nah, ini salah satu bentuknya di globalisasi ekonomi. Apabila datang tenaga kerja dari luar ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar negeri, pada selamanya itu namanya globalisasi, itu berhubungan dengan luar negeri. Nih. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada Facebook, ada Twitter, ada Google, ada Instagram, dan masih banyak lainnya. Nah, apa ini sebenarnya? Ya, distribusi jarak, mendekatkan jarak. Nah, berarti ini adalah apa? Masuk dalam kategori globalisasi ekonomi, yaitu ya jaringan informasi yang luas. Nah, dengan adanya jaringan informasi ini, maka batas suatu negara itu akan kabur. Nah, secara teritorial, ya batasnya itu berjauhan, tetapi secara informasi, jaringan informasi itu tidak ada lagi batasan. Nih. Nah, bagaimana bisa? Nah, sekarang pun kalau ada teman mau di luar negeri bisa berkomunikasi. Tidak perlu kamu datang ke sana. Mau membeli barang luar negeri, tidak perlu lagi kamu pergi ke Korea. Yang suka Korea. Ya. Tetapi bisa pesan online saja dengan menggunakan jaringan. Tidak ada lagi batasan. Ya, oke. Selanjutnya, yang kelima, apa itu? Apa tertulis? Ya. Nah, berarti ini terkait dengan masalah. Nah, kalau ekspor impor biasanya disebut dengan istilah jadi luar negeri namanya apa tuh? Kegiatan ekspor impor. Hah? Jual beli. Atau biasanya juga disebut dengan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan internasional hubungannya dengan luar negeri. Kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri itu adalah kegiatan ekspor. Kemudian membeli dari luar negeri ke dalam negeri itu adalah kegiatan impor. Nah, itu bagian dari globalisasi ekonomi. Oke. Nah, sekarang bagaimana ciri-cirinya? Nah, untuk ciri-cirinya, ini secara kalian punya buku paket semua mengenai ciri-cirinya. Ada berapa semua ciri-ciri dari? Ada 9. Ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan di sini tentang ciri-ciri? Ibu berikan kesempatan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena bila ibu akan menjelaskan lebih rinci, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Hal-hal yang kamu anggap itu kurang jelas dari ciri-ciri itu, silakan ditanyakan. Nah, yang mana kalian tidak tahu, kalian tidak paham. Ya, sekarang. Tentang ciri-ciri nomor 5 tentang adanya penghapusan perpajakan dan pemasukan terhadap arus modal dalam bagian. Nomor 5 adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Ingat, globalisasi ekonomi itu identik dengan masalah mengurangi adanya hambatan perdagangan agar antara hubungan satu negara dengan negara lain itu tidak terbatas oleh adanya tarif yang tinggi, tarif impor yang tinggi, tarif ekspor yang tinggi. Nah, sehingga dikatakan globalisasi ekonomi itu sangat identik dengan apa lagi istilahnya, perdagangan yang mencakup sangat luas, melintasi batas negara dan tidak ada batasan lagi, saking dekatnya antara satu negara dengan negara lain dengan adanya jaringan internet itu. Nah, kita tidak bisa sekarang membendung bagaimana barang-barang impor masuk ke negara kita. Kenapa? Karena sudah dikurangi tarif pajak impor dan pajak ekspor. Kalau data luar berarti tarif impor yang dikurangi. Nah, kalau tarif impor yang dikurangi dan bahkan ada beberapa yang memang sudah tidak dikenakan tarif, beberapa produk dari luar. Nah, itu makanya sekarang itu membanjiri pasar-pasar domestik di Indonesia ini dengan produk-produk impor, karena memang sudah ada penghapusan batasan dan hambatan perdagangan. Karena hambatan perdagangan itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama ada proteksi, yang kedua pajak impor dan ekspor, kemudian politik dumping. Nah, yang dihapus ini adalah salah satu antaranya adalah tarif, hambatan tarif itu yang dihapus. Nah, olehnya itu maka banyak sekarang berdatangan bermunculan produk dari luar, barang yang lain dari negara lain. Ada pertanyaan lagi? Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada.
Tetap semangat, mantap, dan setia. Yes, yes, yes. Iya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan lagi. Jalan bagaimana Risa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas? Iya. Ya betul. Sebentar ada tugas kamu tidak tahu. Jelas ya? Iya, oke. Kalau jelas, jadi ada tadi Ibu kasih. Ya. Ya, oke. Kalau saya mau tes dulu ini, kalau memang sudah jelas. Nomor 9. Nomor 9 membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Jadi produk global ini berarti produk yang beredar di pasaran internasional di negara lain, yang dikenal di negara lain. Nah apa contohnya dikenal dari negara lain? Ada yang tahu apa produk yang datang dari luar? Samsung, ya Samsung. Nah Samsung itu harga Samsungnya masuk ke pasar domestik. Pasar domestik itu pasar dalam negeri, rupanya. Pasar domestik itu pasar dalam negeri. Jadi produk luar yang sifatnya global, yang umum, yang dikenal oleh masyarakat luar negeri. Nah sekarang kan membanjiri Indonesia. Ya banyak kan. Datang Indonesia itu bukan cuma Samsung, ada McD, ya, ada Coca-Cola, ada Pepsi, itu dari luar. Ya. Nah ini dengan adanya globalisasi itu kan, nah, kita kenal Pepsi, kita kenal McD, apa boleh? Mesti. Arif, apa yang kau tahu? Ada yang dari barang impor kamu pakai? Ya. Oh tidak ada. Ya kalau baju dari mana? Dari Indonesia. Oh dari Indonesia. Saya kira produk dari luar. Nah, satu hal. Kalau silver queen itu dari mana kan? Silver queen. Itu produk dari luar atau produk asli Indonesia? Produk dari luar. Produk dari luar. Iya, yakin? Iya, oke. Mau tahu? Ya, silver queen sebenarnya adalah produk asli Indonesia. Cuma karena dikenal juga di negara lain, saking banyaknya nih seluruh di luar negeri silver queen. Nah, orang mengenal bahwa silver queen itu adalah produk dari luar, padahal bukan produk asli Indonesia. Berarti dia masuk di kategori nomor 8, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, bisa bersaing, dan terkenal. Nah, ya oke. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita masuk di tugas. Sekarang ini waktu untuk menyelesaikan tugas itu cukup 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dibuka. Jadi ini saya ada 2 amplop, ya. Terus satu saja dipakai ya, satu kelompok saja. Ya, oke. Silahkan geser semua itu mejanya dulu. Ya. Bisa kalian merapat sedikit, pakai masker. Ya, ini supaya langsung saja tempel. Cepat, waktunya 10 menit. Oke. Iya. Jadi ini ada di sini bagian atas untuk judul ya. Jadi bentuk dan ciri-ciri demokrasi globalisasi ekonomi. Iya, oke. Ya, ada yang menempel, ada yang meleleh. Supaya cepat. Oke, kita lem satu. Ya, oke, kerjasamanya ya. Penilaiannya ada kerjasama, dalam kerjasama. Masker, Reza. Bisa kamu bantu
Tidak apa-apa. Bagus juga kalau gambarnya dulu, nanti sebentar kamu lihat, oh ini cocok dengan ini, nanti sebentar kamu kasih panah garis, ya. Jadi satu gambar bisa lebih dari satu ciri-ciri. Jadi atur jarak supaya ada juga yang di sana dengan di sini juga ada seimbang, ada keseimbangan gambar. Bisa sih bersusun ke sini supaya di sini tidak terlalu banyak yang lowong. Kasih saja arah panas sebentar. Oke. Jadi lihat gambarnya baik-baik, apa tertulis di situ. Oke, sudah. Jadi itu gambar nomor 1 di bagian A ya, bagian A itu ada berapa pesan yang tertulis? Ada berapa? Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 7. 7 ya? 7. Nah, 7 perusahaan itu akan memindahkan pabriknya ke Indonesia. Itu yang nomor 1. Ada 7. Ya, sebentar kasih panah-panah saja ya, panah-panah saja. Ya, oke. Panah-panah. Ini ya, sudah tersedia spidolnya untuk panah. Oke, cepat. Panah. Dengan judul. Ada yang menulis judul? Bisa ya? Ya. Bentuk dan ciri-ciri globalisasi ekonomi. Katanya tadi gua pakai besar-besar. Ya, yang lain sudah bisa garis di bawahnya Arif. Karena kamu dikejar oleh waktu. Ya, oke. Ya, bentuk.
dan ciri. Dan ciri globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi. Sudah ya? Ya, panahnya cepat. Oke. Selesai? Ya, oke. Nah, sekarang waktunya kalian itu mempresentasikan apa alasannya kok nomor 1 itu berpasangan dengan D, nomor 3 berpasangan dengan C. Nah, kemudian nomor 4, 6 berpasangan dengan B, 3, 6 berpasangan dengan C. Nah, begitu juga untuk nomor 5 dan 2 berpasangan dengan A. Nah, silahkan dipresentasikan. Silakan. Siapa mau presentasi? Ibu mau dengar. Ya, silakan. Bisa berdiri ya? Ini dipegang begini saja. Iya, oke, pegang begitu. Atau menghadap ke sini. Menghadap ke sini ya. Menghadap ke sini supaya ibu lihat di sini. Iya, oke. Nah, jadi yang menjelaskan di sini. Di sini menjelaskan. Sini. Ya, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menyimpulkan tentang bentuk dan ciri globalisasi ekonomi dilihat dari beberapa gambar di sini. Untuk gambar A merupakan ciri-ciri dari globalisasi ekonomi, yaitu perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah, serta memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Maksudnya karena 7 korporasi Tiongkok boyong alat-alatnya ke Indonesia. Jadi maksudnya di sini dia mencari lokasi produksi paling efisien dan murah, serta agar memiliki kemudahan jangkauan geografis sehingga dapat dengan mudah memindahkan berbagai sumber dan operasinya ke seluruh dunia. Kemudian untuk bagian B, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik serta beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. McDonald berasal dari satu negara dan McDonald ini memiliki cabang-cabang di berbagai negara. Artinya ini adalah produk dari luar negeri dan membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Kemudian beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. McDonald sudah beroperasi di lebih dari satu negara, bahkan McDonald sudah ada di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya. Kemudian untuk bagian C, Indomie itu berasal dari Indonesia. Jadi ciri-cirinya membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Indomie sudah ada di berbagai negara, yang artinya itu membuka produk dari dalam negeri ke luar negeri, seperti ada pada negara Nigeria, Turki, Arab Saudi, hingga Serbia. Indomie juga pabriknya sudah beroperasi di lebih dari satu perusahaan. Kemudian untuk gambar yang terakhir, ciri-ciri dari globalisasi ekonomi, batas suatu negara akan menjadi kabur karena dengan adanya aplikasi seperti aplikasi dengan Shopee dapat dengan mudah memesan barang dari luar negeri atau membeli barang dari luar negeri tanpa harus untuk ke luar negeri. Ya, oke, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan perlu ditetap begitu ya. Ya, cukup bagus tadi penjelasan yang diberikan oleh teman kalian. Jadi perhatikan ya.
Untuk yang pertama tadi, ini ada tujuh perusahaan asing yang berasal dari Tiongkok, Cina. Nah, ini baru-baru ini melakukan perluasan perusahaan sampai ke Indonesia. Dan tujuh ini termasuk dalamnya ada LG, perusahaan LG, Panasonic. Nah, rata-rata ini sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan dari Cina. Nah, kemudian untuk apa mereka itu memasukkan ke negara kita? Mereka beranggapan mungkin itu mereka beranggapan bahwasanya Indonesia itu sangat jangkauan geografisnya itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Nah, sehingga mereka itu ramai-ramai masuk ke Indonesia, ke kawasan industri yang ada di Indonesia, yang ada di Batam, bukan Batam di Jawa, kawasan industri yang ada di Jawa. Nah, ini tuh tujuannya ya untuk memperluas perusahaannya, dan untuk tahap pertama ke Indonesia, bisa saja nantinya itu akan ke seluruh dunia. Nah, yang sebelumnya ini kawasan perusahaan ini pernah beroperasi juga di Vietnam dan dibolong ke Indonesia. Ya, oke. Di bagian B, McDonald. Nah, ini adalah perusahaan asing. Ya. Ini makanan dari luar negeri yang siap saji. Nah, ini Indonesia dengan adanya globalisasi ini membuka peluang bagi masuknya produk dari luar. Nah, ini bukan cuma di Indonesia saja perusahaannya, tapi ada beberapa negara-negara di dunia yang sudah lebih dahulu mengenal itu McD. Nah, ini kemudian yang nomor 6 ya, jadi ini kalau ibu perhatikan sudah betul apa yang kalian kerjakan ini. Nah, ini sudah jelas sekali. Berarti dari tadi itu ibu meminta kalian untuk bagaimana ada pertanyaan tentang ciri-ciri, berarti kamu sudah paham ya tentang materi ini. Yang terbukti apa yang kalian kerjakan ini sudah benar. Nah, beroperasi satu perusahaan lebih dari satu negara, bukan cuma di Indonesia saja yang ada. Nah, untuk memperluas jaringan produksinya dan dinikmati oleh seluruh dunia. Nah, kemudian yang bagian C, Indomie. Nah, ini kan bahasa Arab. Berarti ini sudah ada perusahaan Indomie di Arab Saudi, sudah ada di Turki. Nah, ini jadi Indomie. Nah, bagaimana lagi slogannya Indomie? Iya, Indomie seleraku. Pasti kalian kenal karena kamu tahu dan sering makan Indomie. Ya, jadi bukan cuma kamu yang kenal Indomie, di luar negeri juga sudah tahu Indomie. Ya. Nah, jadi membuka peluang produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Nah, termasuk juga tadi ada satu saya sebut selain itu, ya, Silver Queen. Nah, kenal dengan Lea Jeans, celana jeans merek Lea, ya, kenal ya? Nah, dari mana itu asalnya? Dari negeri Amerika. Bukan, Lea itu Indonesia, tetapi dia sudah lama berlaluan ke negara lain. Ya, sampai orang luar pun mengenal karena kualitasnya yang bagus, bisa bersaing dengan produk yang sama dari luar. Itu Lea jeans. Nah, kemudian bagian D. Bagian D ini ada beberapa cara belanja online, cara luar negeri. Nah, ini tidak ada batasan dari satu negara dengan yang lain. Nah, tadi kau sudah lebih jelaskan juga tentang itu. Ya, oke. Sudah paham semua ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Dah? Tidak ada? Sudah paham? Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Mulai dari bentuk-bentuk. Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan pertama, ada yang tahu bentuk globalisasi ekonomi apa? Bentuk-bentuk globalisasi ekonomi apa tadi? Iya, satu tenaga kerja, dua tiga produksi, empat layanan informasi, lima perdagangan. Nah, sekarang masuk ke ciri-ciri globalisasi ekonomi. Beroperasinya suatu perusahaan lebih dari satu negara, di mana perusahaan tersebut akan memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Batas suatu negara akan menjadi dua, batas negara akan menjadi gabung. Tiga, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif
Ya, jadi yang ini semua masuk. Nah, yang ketiga, saya tahu. Membuka peluang pasar dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Nah, selanjutnya, yang ke berapa? 5. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Iya. Yang keenam. Yang keenam apa? Memiliki kemudahan jangkauan geografis. Iya. Yang ketujuh yaitu keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional dengan gerak. Yang kedelapan, memiliki 3/4 perdagangan dan 1/3 dari output perekonomian global. Dari output perekonomian global. Yang ke-9, adanya penghapusan yang ditanyakan tadi. Masa lupa adanya penghapusan terhadap arus modal barang dan jasa. Iya, batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Ya, diingat-ingat ya, Risa, Arif. Jadi itu pelajaran kita hari ini mengenai bentuk-bentuk globalisasi ekonomi yang tadi ada 5, kemudian ciri dari globalisasi ekonomi itu ada 9. Sudah kalian tadi sebutkan satu persatu. Nah itu. Nah, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, kesimpulan yang kita buat tadi, maka untuk pelajaran IPS hari ini tentang globalisasi ekonomi sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan lagi sekali lagi? Tidak ada. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini menurutmu saat ini? Menyenangkan? Mau diulang lagi seperti ini? Atau mau lebih lagi? Lebih lagi. Ya, oke. IPS. Tetap semangat, mantap dan ceria. Yes. Ya, oke. Ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Selesai. Perusahaan-perusahaan dari China. Nah, kemudian untuk apa mereka itu memasukkan ke negara kita? Mereka beranggapan mungkin itu mereka beranggapan bahwasanya Indonesia itu sangat jangkauan geografisnya itu sangat mudah, ya, sangat mudah. Nah, sehingga mereka itu ramai-ramai masuk ke Indonesia, ke kawasan industri yang ada di Indonesia, yang ada di Batam. Bukan Batam di Jawa. Kawasan industri yang ada di Jawa. Nah, ini tuh tujuannya ya untuk memperluas perusahaannya, dan untuk tahap pertama ke Indonesia, bisa saja nantinya itu akan ke seluruh dunia. Nah, yang sebelumnya ini kawasan perusahaan ini pernah beroperasi juga di Vietnam dan dibolong ke Indonesia. Ya, oke. Di bagian B, McDonald. Nah, ini adalah perusahaan asing. Ya. Ini makanan dari luar negeri yang siap saji. Nah, ini Indonesia dengan adanya globalisasi ini membuka peluang bagi masuknya produk dari luar. Nah, ini bukan cuma di Indonesia saja perusahaannya, tetapi ada beberapa negara-negara di dunia yang sudah lebih dahulu mengenal itu McD. Nah, ini kemudian yang nomor 6. Ya, jadi ini kalau Ibu perhatikan sudah betul apa yang kalian kerjakan ini. Nah, ini sudah jelas sekali. Berarti dari tadi itu Ibu meminta kalian untuk bagaimana ada pertanyaan tentang ciri-ciri. Berarti kamu sudah paham ya tentang materi ini. Yang terbukti apa yang kalian kerjakan ini sudah benar. Nah, beroperasi 1% lebih dari satu negara, ya, bukan cuma di Indonesia saja yang ada. Nah, untuk memperluas jaringan produksinya dan dinikmati oleh seluruh dunia. Nah, kemudian yang bagian D, Indomie. Nah, ini kan bahasa Arab. Berarti ini sudah ada perusahaan Indomie di Arab Saudi, sudah ada di Turki,
Nah ini, jadi Indomie. Nah, bagaimana lagi slogan Indomie? Iya, Indomie seleraku. Pasti kalian kenal karena kamu tahu dan sering makan Indomie. Ya, jadi bukan cuma kamu yang kenal Indomie, di luar negeri juga sudah tahu Indomie. Ya. Nah, jadi membuka peluang produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Nah, termasuk juga tadi ada satu saya sebut selain Indomie, ya Silver Queen. Nah, kenal dengan Lea jeans, celana jeans merek Lea, ya, kenal ya? Nah, dari mana itu asalnya? Dari negeri, Amerika. Bukan, Lea itu Indonesia, tetapi dia sudah lama berlabuh ke negara lain. Ya, sampai orang luar pun mengenal karena kualitasnya yang bagus, bisa bersaing dengan produk yang sama dari luar. Itu Lea jeans. Nah, kemudian bagian D. Bagian D ini ada beberapa cara belanja online, cara luar negeri. Nah, ini tidak ada batasan dari satu negara dengan yang lain. Nah, tadi kau sudah video jelaskan juga tentang itu. Ya, oke. Sudah paham semua ya? Ada fotonya sampai di sini. Dah, tidak ada? Sudah paham? Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Mulai dari bentuk-bentuk. Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan pertama, ada yang tahu bentuk globalisasi ekonomi apa? Bentuk-bentuk globalisasi ekonomi apa tadi? Iya, satu tenaga kerja, dua, tiga produksi, empat layanan informasi, lima perdagangan. Nah, sekarang masuk ke ciri-ciri globalisasi ekonomi. Beroperasinya suatu perusahaan lebih dari satu negara, di mana perusahaan tersebut akan memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Batas suatu negara akan menjadi dua, batas negara akan menjadi kabur. Tiga, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Ya, jadi yang ini semua masuk. Nah, yang ketiga, yang tahu? Membuka peluang pasar dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Nah, selanjutnya, yang ke berapa? 5. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Iya. Yang keenam. Apa? Memiliki kemudahan jangkauan geografis. Iya. Yang ketujuh yaitu keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional dengan gerak. Yang kedelapan, memiliki 3/4 perdagangan dan 1/3 dari output perekonomian global. Ya, dari output perekonomian global. Yang ke-9, adanya penghapusan yang ditanyakan tadi. Masa lupa adanya penghapusan terhadap arus modal barat dan jasa. Iya, batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Ya, diingat-ingat ya, Risa, Arif. Jadi itu pelajaran kita hari ini mengenai bentuk-bentuk globalisasi ekonomi yang terdiri dari 5. Kemudian ciri dari globalisasi ekonomi itu ada 9. Sudah kalian tadi sebutkan satu persatu. Nah itu. Nah, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, kesimpulan yang kita buat tadi, maka untuk pelajaran IPS hari ini tentang globalisasi ekonomi sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan lagi sekali lagi? Tidak ada. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini menurutmu saat ini? Menyenangkan? Ya, Bu. Mau diulang lagi seperti ini atau mau lebih lagi? Lebih lagi. Ya, oke. IPS. Tetap semangat, mantap dan ceria. Yes. Ya, oke. Ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah.